Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Tunggu. Bapak. Pelan-pelan mas. Iya. Pelan-pelan mas ya. Oh, kok pakai payung sih? Kan di sini nggak hujan. Tadi tuh hujan Mbak Vicky. Di rumahku hujannya sudah semalam tuh Mas Tian, Mbak Vicky. Sama Mbak, di rumahku juga hujan semalam. Tapi tadi pagi hujan lagi. Awannya gelap, anginnya kencang, hujannya deras lagi. Cuacanya emang lagi nggak bagus nih beberapa hari ini. Cuaca bisa nggak bagus mas, tapi ada loh yang bagus, cerah terus, terang terus. Apa tuh Mbak? Lampu ya? Bukan mas, kalau yang ini tuh terangnya lebih terang dari matahari, lebih cerah. Dia pokoknya tuh yang terkeren, terhebat, terkece. Namanya Tuhan Yesus. Wah, kalau itu sih kita kenal ya Mas Tian ya. Iya Mbak Kris, kenal banget malahan. Nah, biar tambah semangat, meski dingin karena hujan, ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan lewat pujian Dia yang terhebat. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru selamatku. Mbak, kalau Tuhan Yesus hebat, kuat, berarti bisa jadi penolong kita dong. Bisa banget Mas Tian, Mbak Kris. Tuhan Yesus pasti bisa menolong kita. Tuhan Yesus kan sayang aku, sayang Mas Tian, Iya. sayang Mbak Kris, sayang papa mama, adik kakak, sayang semua. Nah, masih bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi lewat pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sama Mbak Vicky. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan semua. Tuhan Yesus sayang kita semua. Adik-adik juga sayang kan sama Tuhan Yesus? Nah, kalau sayang, pastinya kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan ya. Betul Mas Tian. Nah, sekarang adik-adik duduk yang rapi ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lagi lewat mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Mbak Kris.
Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman yang akan disampaikan oleh Mbak Kris. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mbak Vicky, terima kasih Mas Tian. Adik-adik, sebelum Mbak Kris cerita tentang firman Tuhan, Mbak Kris mau tanya dulu nih. Tadi kita menyanyikan pujian Yesus sayang semua. Nah, siapa yang disayang oleh Tuhan Yesus? Aku. Iya, Tuhan Yesus sayang papa mama, sayang kakak adik, sayang Mbak Vicky, sayang Mas Tian, sayang Mbak Kris juga. Tuhan Yesus sayang semua. Karena Tuhan Yesus sayang, maka Tuhan Yesus menolong semua orang yang membutuhkan pertolongannya. Tuhan Yesus baik ya. Baik. Tuhan Yesus juga mau adik-adik mencontoh apa yang telah dilakukannya, yaitu mau menolong. Menolongnya bagaimana Mbak Kris? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain, seperti cerita dalam drama berikut ini. Nah adik-adik, yuk kita saksikan bersama-sama. Ayo, cepet menang lagi. Ngebut. Andre. Ini Ini dong, tolong bukain. apaan sih? Gangguin aja, bentar lagi. Ini bukain bentar. Kalah kan? Apaan sih? Ini tolong bukain, susah sebentar. Nih, gini nih. Oh. Kok nggak bisa sih? Jatuh lagi. Rusak kan jadinya? Kak Andre, Dede Sarah, ada apa sih? Mama denger kok ribut-ribut. Ini mah si Ade. Cuma buka gitu doang, masa nggak bisa? Gua lagi seru main, jadinya kalah deh. Kak Andre yang ganteng, anak mama. Mungkin Dede itu susah bukanya. Kalau Kak Andre kan tangannya udah kuat, jadi buka bungkus wafernya gampang. Tenaga kakak kan lebih kuat. Kakak akan lebih hebat, lebih keren kalau kakak mau menolong, menggunakan tenaganya untuk menolong orang lain. Kayak tadi, menolong adik. Adik juga pasti senang kan ditolong sama kakak ya? Iya, Ma. Benar. Apalagi Tuhan Yesus pasti sangat senang melihat Kak Andre mau menolong. Mama ingat kemarin kakak mau tuh dan semangat lagi. Pas mama minta tolong, kok sekarang adanya minta tolong malah marah-marah? Iya dong, Mak. Kan kemarin Mama habis beliin Andre PS. Jadinya Andre mau nolongin deh. Waduh, jadi kemarin itu nolongnya nggak tulus ya? Hehehe. Kak Andre, Tuhan mau kita menolong orang lain dengan tulus, bukan karena pengen dikasih sesuatu. Sehabis menolong, Tuhan Yesus pasti senang sekali kalau Kak Andre mau menolong dengan tulus, bukan karena pengen dapat sesuatu. Kak Andre mau nggak menyenangkan hati Tuhan? Mau, Ma. Sip, hebat anak mama yang ganteng ini. Maaf ya, Dek. Tadi kakak udah kasar sama kamu, marah-marah lagi. Iya, Kak. More moments later. Adek, bisa ngerjainnya, Dek? Bisa, Ma, ini disambungin aja. Mama nerusin baca kitabnya dulu ya. Oke, Ma. Duh, nggak tajam lagi. Sudah. Duh, kok susah banget sih serutannya. Sini, kakak bantuin. Gini doang nggak bisa. Wah, Kak Andre hebat, keren. Mau menolong adik, Mama kasih 2 jempol. Iya dong, Ma. Kan pengen buat hati Tuhan senang. Mama seneng deh punya anak-anak yang baik, mau saling menolong. Begitu dong, Tuhan Yesus pasti senang melihat kalian berdua. Pastinya, Ma. Adik-adik, kita tadi udah menyaksikan drama tentang satu keluarga. Kak Andre hebat ya adik-adik ya. Dia mau menolong
adiknya yang tadinya dengan marah-marah tapi akhirnya bisa menolong dengan sukacita. Nah, Adik-adik, siapa yang suka menolong? Siapa yang harus kita tolong, Mbak Kris? Semua orang harus kita tolong. Kalau sekarang ini adik-adik masih harus di rumah karena ada wabah corona, bukan berarti tidak bisa menolong orang lain. Adik-adik bisa menolong orang-orang yang ada di rumah, misalnya menolong papa, menolong mama, menolong adik, menolong kakak. Menolong adalah hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan untuk menolong saja loh. Tuhan Yesus juga melakukannya. Dia menolong orang-orang yang perlu pertolongannya. Waktu Tuhan Yesus jalan dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan firman Tuhan, Tuhan Yesus bertemu dengan banyak orang. Tuhan Yesus sayang kepada semua orang yang ditemuinya dalam perjalanan. Karena Tuhan Yesus menyayangi semua orang, Tuhan Yesus tidak pernah ragu memberi pertolongan pada orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Contoh pertolongan yang diberikan Tuhan Yesus bisa kita lihat di dalam Alkitab. Ayo adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Kita buka bersama-sama dalam Markus 1 ayat 30 sampai 31a. Markus 1 ayat 30 sampai 31a. Mbak Kris akan membacakan untuk adik-adik dan adik-adik menyimak di Alkitabnya ya. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia di sini Tuhan Yesus ya, membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar ibu mertua Simon sakit demam, Tuhan Yesus datang ke rumah Simon dan menyembuhkan ibu mertua Simon. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan ibu mertua Simon. Pada waktu orang-orang mendengar Tuhan Yesus lagi di rumah Simon, orang-orang membawa orang-orang yang sakit kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit yang dibawa kepadanya. Tuhan Yesus dengan senang dan sukacita menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Mbak Kris mau tanya lagi, menolong itu baik atau tidak baik adik-adik? Baik. Ya, pastinya menolong itu adalah perbuatan baik. Kalau menolong itu perbuatan yang tidak baik, mana mungkin Tuhan Yesus mau melakukannya? Menolong itu harus dengan tulus, dengan sukacita, jangan sambil cemberut, jangan sambil marah-marah. Seperti siapa tadi Dek di dalam dramanya? Seperti yang dilakukan Kak Andre. Pertama-tama dia marah-marah, adiknya minta tolong dibukain wafer aja, sambil main game dia marah-marah. Katanya adiknya mengganggu dia. Nah, tetapi sekarang Kak Andre sudah tahu kalau mau menolong orang lain harus dengan tulus, dengan sukacita, tidak dengan marah-marah dan muka yang cemberut. Mbak Kris, aku mau menolong papa mama di rumah, tapi masih bingung. Aku kan masih kecil, nolonginnya apa ya? Dan bagaimana ya caranya ya? Banyak hal yang bisa ada lakukan untuk menolong papa mama. Misalnya nih, adik-adik yang masih kecil-kecil di kelas Batita dan di kelas TK. Seneng main kan? Main Lego, main boneka, main masak-masakan. Nah, setelah main, adik-adik yang main, siapa yang beresin? No, bukan mama, bukan mbak. Yang beresin, yang main aku, yang beresin aku. Jadi yang main adik-adik.
Yang beresin adik-adik itu namanya sudah menolong papa dan mama. Nah, kalau yang sudah besar Mbak Kris gimana? Yang sudah besar sekarang kan lagi belajar online di rumah. Biasanya saking bingungnya nih, buku-bukunya berantakan. Yang belajar siapa? Yang belajar saya. Berarti yang ngerapiin buku-bukunya yang berantakan siapa? Saya. Apalagi habis makan, piringnya taruh aja, tinggal. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Piringnya sama sendoknya sama gelasnya dibawa ke tempat cucian piring. Apalagi yang sudah bisa membantu mencuci piring, gelas, sendok yang dipakai adik-adik sendiri habis makan, habis minum, dicuci sendiri, itu baru namanya anak hebat, anak yang menolong papa mama. Nah, adik-adik tidak perlu ragu untuk menolong orang lain. Orang lain pun pasti mau menolong adik-adik ketika adik-adik memerlukan bantuan. Kita harus hidup saling tolong-menolong, saling mendukung, saling menguatkan. Seperti ayat emas kita hari ini adik-adik, kita buka lagi ya Alkitab kita di Perjanjian Lama. Dalam Yesaya 41 ayat 6. Yesaya 41 ayat 6. Mbak Kris akan bacakan, adik-adik menyimak ya. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Nah, adik-adik menolong karena rasa sayang. Dan sikap tolong menolong harus dilakukan dengan sukacita, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sayang semua orang dan mau menolong semua orang. Sekarang ikutin kata-kata, kita mau mengucapkan satu kata-kata yang membuat kita senang menjadi penolong. Pelan-pelan ya. Aku tidak lelah menjadi penolong. Sekali lagi ya. Aku tidak lelah menjadi penolong. Nah, cerita firman Tuhannya tentang menolong sampai di sini dulu adik-adik ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini, yang sudah kami terima pada hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk menolong dengan tulus, dengan sukacita. Tuhan Yesus, tolong ajari kami untuk kami seperti Engkau Tuhan Yesus, sayang kepada semua orang dan mau menolong semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mbak Kris untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya menolong semua orang dengan didasari kasih sayang dan sukacita. Ya kan Mbak Vicky dan Mbak Kris? Betul. Iya, benar banget Mas Tian. Jadi, adik-adik jangan lagi ragu kalau mau menolong orang lain. Sekarang bangkit berdiri yuk. Kita mau menaikkan pujian Peduli Itu Tanda Kasih. Coba lihat di sana, ada apa
tanda kasih. Menolong bisa juga dengan saling mengingatkan orang-orang yang ada di rumah untuk selalu rajin cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jaga jarak dan selalu ingat pakai masker kalau mau keluar rumah. Nah, adik-adik, duduk lagi yang manis. Sekarang kita lanjutkan ibadahnya sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.